Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya yang setia hingga akhir zaman. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah menarik dan penuh hikmah dari Abu Nawas, tokoh legendaris yang dikenal karena kecerdikannya. Kisah ini berjudul Siasat Abu Nawas Menangkap Pencuri. Mari kita renungkan bersama bagaimana Abu Nawas menggunakan kebijaksanaan dan kecerdikannya untuk mengatasi permasalahan di sekitarnya. Judul: Siasat Abu Nawas Menangkap Pencuri. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ketika ia tiba di rumah, ia terkejut. Abu Nawas sadar bahwa ada pencuri yang telah masuk ke rumahnya. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Aku tahu cara menangkap pencuri ini," katanya pada dirinya sendiri. Malam itu, Abu Nawas mengumumkan di pasar bahwa ia memiliki kantong ajaib yang bisa memanggil kembali barang-barang yang dicuri. Berita ini cepat menyebar dan sampai ke telinga si pencuri. Pencuri itu penasaran dan takut kehilangan barang-barang curiannya. Jadi, ia memutuskan untuk mencuri kantong ajaib itu dari rumah Abu Nawas. Malamnya, ia menyelinap masuk ke rumah Abu Nawas dan menemukan kantong yang disebut-sebut ajaib itu. Tanpa pikir panjang, ia mencurinya dan kemudian melarikan diri. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke pasar dan membuat pengumuman lain. "Barang-barangku yang dicuri akan kembali ke kantong ajaib ini malam ini juga. Jadi, bagi yang merasa memiliki barang-barang curian itu, kembalikan saja kantongnya padaku dan aku akan memaafkan semuanya." Mendengar pengumuman itu, pencuri semakin ketakutan. Ia tidak ingin barang-barang curiannya kembali ke kantong ajaib dan terungkap bahwa dialah pencurinya. Jadi, malam itu juga ia mengembalikan kantong tersebut ke rumah Abu Nawas. Ketika Abu Nawas menemukan kantong itu, tepatnya di depan rumahnya pada keesokan paginya, ia tersenyum lebar. Ia membuka kantong dan tentu saja tidak ada barang-barangnya di dalam. Namun ia tahu bahwa pencuri akan merasa aman jika mengembalikan barang-barang yang dicurinya. Dengan tenang, Abu Nawas memasang pengumuman terakhir di pasar. "Aku telah menemukan kantong ajaibku. Terima kasih kepada yang telah mengembalikannya. Sekarang, tolong kembalikan barang-barangku yang hilang. Dan aku akan menganggap semua ini sebagai kesalahpahaman." Pencuri yang kini benar-benar merasa bersalah dan takut dengan kemampuan kantong ajaib Abu Nawas, akhirnya mengembalikan semua barang curian itu. Pencuri itu secara diam-diam mengembalikan semua barang itu ke rumah Abu Nawas. Dengan demikian, Abu Nawas berhasil menangkap pencuri tanpa harus mengejarnya. Setelah Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali barang-barangnya, desa pun heboh dengan cerita tentang kantong ajaib itu. Banyak orang yang datang kepada Abu Nawas untuk menanyakan bagaimana kantong itu dapat bekerja. Tetapi Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, kantong ajaib itu hanya bekerja jika niat kita itu baik.
Pencuri yang telah mengembalikan barang-barang curian mulai merasa bersalah dan takut bahwa perbuatannya akan terungkap. Ia memutuskan untuk menemui Abu Nawas secara diam-diam dan kemudian meminta maaf kepadanya. Pada malam yang tenang, pencuri itu mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tok, tok, tok. Abu Nawas membuka pintu dan melihat pencuri itu berdiri dengan wajah penuh penyesalan. "Aku tahu siapa kau," kata Abu Nawas dengan tenang. "Masuklah." Pencuri itu masuk dan duduk di kursi yang ditunjukkan oleh Abu Nawas. Ia mulai menceritakan semuanya, mengakui perbuatannya, dan memohon ampun. "Aku telah mengembalikan barang-barangmu. Tolong jangan laporkan aku kepada pihak berwenang," kata pencuri itu dengan suara yang sangat gemetar. Abu Nawas memandang pencuri itu dengan bijaksana. "Aku tidak akan melaporkanmu, tapi dengan satu syarat." "Apa itu?" tanya pencuri dengan penuh harap. "Kau harus bekerja untukku dan di desa ini. Kau harus membantu orang-orang yang membutuhkan, dan dengan begitu kau akan menebus segala kesalahanmu," jawab Abu Nawas. Tanpa berpikir panjang, pencuri itu setuju tanpa ragu-ragu. Sejak saat itu, ia bekerja keras membantu Abu Nawas dan penduduk desanya. Ia membantu memperbaiki rumah-rumah, mengurus ladang, dan menjaga keamanan desa. Dengan kerja keras dan niat baik, pencuri itu akhirnya diterima oleh masyarakat dan dikenal sebagai orang yang jujur dan baik hati. Ia belajar banyak dari kebijaksanaan Abu Nawas dan menjadi seseorang yang dapat dipercaya. Desa pun menjadi tempat yang lebih aman dan harmonis berkat kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Setiap kali ada masalah, penduduk desa selalu datang kepada Abu Nawas untuk meminta nasihat. Abu Nawas dengan senang hati membantu mereka, selalu dengan cara yang bijak dan penuh humor. Dan begitulah siasat Abu Nawas tidak hanya berhasil menangkap pencuri, tetapi juga mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Setelah pencuri itu diterima oleh masyarakat dan hidupnya mulai berubah, kehidupan di desa Abu Nawas berjalan dengan damai dan tentram. Namun, kisah tentang kantong ajaib Abu Nawas masih menjadi perbincangan hangat di antara penduduk. Banyak yang penasaran dengan keajaiban kantong tersebut dan bagaimana Abu Nawas berhasil menggunakannya untuk menangkap pencuri. Suatu hari, seorang saudagar kaya dari desa tetangga mendengar cerita tentang kantong ajaib Abu Nawas. Ia merasa tertarik dan memutuskan untuk mengunjungi Abu Nawas. Saudagar itu membawa hadiah-hadiah mahal serta berharap bisa membeli kantong ajaib tersebut. Ketika tiba di rumah Abu Nawas, saudagar itu disambut dengan ramah. Setelah berbahasa basi, saudara itu langsung mengungkapkan maksud kedatangannya. "Tuan Abu Nawas, saya telah mendengar tentang kantong ajaibmu. Saya ingin membelinya. Berapapun harganya, saya siap membayar," kata saudagar itu dengan penuh harap. Abu Nawas tersenyum bijak. "Maaf tuan, kantong ajaib itu bukan untuk dijual. Ia hanya bekerja untuk kebaikan dan dengan niat yang tulus." Saudagar itu tidak menyerah begitu saja. Ia mengeluarkan kantong penuh uang emas dan meletakkannya di atas meja. "Ini sebagai tanda niat baikku. Tolong pertimbangkan lagi." Abu Nawas menatap kantong emas itu sejenak, lalu kembali menatap si saudagar tersebut. "Baiklah tuan, saya akan memberimu pelajaran tentang keajaiban kantong ini. Tetapi ingat,
Kekuatan sebenarnya dari ini adalah niat baik dan kebijaksanaan. Abu Nawas lalu mengambil kantong biasa dari raknya dan memberikannya kepada saudagar itu. Ini adalah kantong ajaib yang kau cari. Gunakan dengan bijak, kata Abu Nawas kepada saudagar kaya itu. Saudagar itu tanpa ragu, tetapi ia menerima kantong tersebut dengan penuh rasa terima kasih. Ia kembali ke desanya dengan perasaan campur aduk antara senang dan bingung. Beberapa hari kemudian, saudagar itu mencoba menguji keajaiban kantong tersebut. Ia menaruh sebuah cincin emas di dalamnya dan dia berkata, "Kembalikan cincin ini jika ada yang mencurinya." Hari-hari berlalu dan tidak ada yang terjadi. Saudagar itu mulai merasa ditipu. Ia pun kembali ke rumah Abu Nawas dengan perasaan marah. "Abu Nawas, kantong ini tidak bekerja. Aku merasa ditipu," seru saudagar itu. Abu Nawas hanya tersenyum tenang. "Tuan, kantong itu memang tidak ajaib. Keajaiban sebenarnya adalah dalam niat baik dan kebijaksanaan kita. Kantong itu hanyalah alat. Yang membuat perubahan adalah kita sendiri." Saudagar itu terdiam dan mulai merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia sadar bahwa keajaiban yang sesungguhnya ada dalam niat baik dan tindakan yang bijak. Sejak saat itu, saudagar tersebut berubah menjadi orang yang lebih baik dan bijaksana. Ia menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan selalu mengingat pelajaran berharga dari Abu Nawas. Setelah saudagar kaya belajar dari pelajaran yang diajarkan oleh Abu Nawas, kisah tentang kebijaksanaan Abu Nawas menyebar ke desa-desa sekitar. Kehidupan di desa Abu Nawas kembali damai dan tentram. Namun, ada sekelompok pencuri baru yang mendengar tentang kecerdikan Abu Nawas, dan mereka merasa tertantang untuk menguji kemampuannya. Suatu malam, kelompok pencuri itu berkumpul dan merencanakan untuk mencuri harta karun di desa yang disimpan di gudang yang paling aman. Mereka tahu bahwa jika mereka berhasil mencuri harta tersebut, mereka akan menjadi terkenal. Namun, mereka juga tahu bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik dan mereka harus berhati-hati. Malam itu, Abu Nawas merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasakan firasat bahwa ada bahaya yang mengintai desa. Ia segera mengumpulkan penduduk desa dan menyusun rencana untuk menangkap para pencuri. "Saudara-saudara," kata Abu Nawas, "aku merasa bahwa ada sekelompok pencuri yang akan mencoba mencuri harta kita pada malam ini. Kita harus bekerja sama untuk menangkap mereka." Abu Nawas lalu menyusun siasat. Ia meminta para penduduk untuk menggali lubang-lubangan di sekitar gudang dan menutupinya dengan dedaunan. Ia juga meminta beberapa penduduk untuk menyamar sebagai penjaga harta dan berjaga di sekitar gudang. Ketika malam semakin larut, kelompok pencuri itu mulai bergerak. Mereka mendekati gudang dengan hati-hati. Namun, mereka tidak menyadari jebakan yang telah dipersiapkan oleh Abu Nawas dan para penduduk. Satu persatu, para pencuri terperosok ke dalam lubang jebakan yang telah disiapkan. Mereka panik dan mencoba melarikan diri. Namun, para penduduk yang menyamar sebagai penjaga harta segera menangkap mereka.
Abu Nawas muncul dengan senyum lebar di wajahnya. "Kalian tidak bisa mengalahkan kebijaksanaan dan kerjasama kami," katanya. "Sekarang, kalian harus bertanggung jawab atas perbuatan kalian." Para pencuri yang tertangkap itu merasa malu dan menyesal. Mereka dibawa ke alun-alun desa, di mana Abu Nawas memberikan mereka kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki. "Setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik," kata Abu Nawas kepada para pencuri. "Jika kalian benar-benar ingin berubah, kami akan membantu kalian." Para pencuri itu terharu dan berjanji untuk meninggalkan jalan kejahatan. Mereka kemudian diberi pekerjaan di desa dan diajarkan nilai-nilai kebijaksanaan dan kerja keras. Kisah tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menangkap pencuri sekali lagi menyebar luas. Desa Abu Nawas menjadi terkenal sebagai tempat yang aman dan damai, di mana kebijaksanaan dan kerjasama selalu mengalahkan setiap tindakan kejahatan. Dan begitulah Abu Nawas tidak hanya menangkap pencuri, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi orang yang lebih baik. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ketika ia tiba di rumah, ia terkejut. Abu Nawas sadar bahwa ada pencuri yang telah masuk ke rumahnya. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Aku tahu cara menangkap pencuri ini," katanya pada dirinya sendiri. Malam itu, Abu Nawas mengumumkan di pasar bahwa ia memiliki kantong ajaib yang bisa memanggil kembali barang-barang yang dicuri. Berita ini cepat menyebar dan sampai ke telinga si pencuri. Pencuri itu penasaran dan takut kehilangan barang-barang curiannya. Jadi, ia memutuskan untuk mencuri kantong ajaib itu dari rumah Abu Nawas. Malamnya, ia menyelinap masuk ke rumah Abu Nawas dan menemukan kantong yang disebut-sebut ajaib itu. Tanpa pikir panjang, ia mencurinya dan kemudian melarikan diri. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke pasar dan membuat pengumuman lain. "Barang-barangku yang dicuri akan kembali ke kantong ajaib ini malam ini juga. Jadi, bagi yang merasa memiliki barang-barang curian itu, kembalikan saja kantongnya padaku dan aku akan memaafkan semuanya." Mendengar pengumuman itu, pencuri semakin ketakutan. Ia tidak ingin barang-barang curiannya kembali ke kantong ajaib dan terungkap bahwa dialah pencurinya. Jadi, malam itu juga ia mengembalikan kantong tersebut ke rumah Abu Nawas. Ketika Abu Nawas menemukan kantong itu, tepatnya di depan rumahnya pada keesokan paginya, ia tersenyum lebar. Ia membuka kantong dan tentu saja tidak ada barang-barangnya di dalam. Namun ia tahu bahwa pencuri akan merasa aman jika mengembalikan barang-barang yang dicurinya. Dengan tenang, Abu Nawas memasang pengumuman terakhir di pasar. "Aku telah menemukan kantong ajaibku. Terima kasih kepada yang telah mengembalikannya. Sekarang, tolong kembalikan barang-barangku yang hilang. Dan aku akan menganggap semua ini sebagai kesalahpahaman." Pencuri yang kini benar-benar merasa bersalah dan takut dengan kemampuan kantong ajaib Abu Nawas, akhirnya mengembalikan semua barang curian itu. Pencuri itu secara diam-diam mengembalikan semua barang itu ke rumah Abu Nawas. Dengan demikian,
Abu Nawas berhasil menangkap pencuri tanpa harus mengejarnya. Setelah Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali barang-barangnya, desa pun heboh dengan cerita tentang kantong ajaib itu. Banyak orang yang datang kepada Abu Nawas untuk menanyakan bagaimana kantong itu dapat bekerja. Tetapi Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, kantong ajaib itu hanya bekerja jika niat kita itu baik. Pencuri yang telah mengembalikan barang-barang curian mulai merasa bersalah dan takut bahwa perbuatannya akan terungkap. Ia memutuskan untuk menemui Abu Nawas secara diam-diam dan kemudian meminta maaf kepadanya. Pada malam yang tenang, pencuri itu mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tok, tok, tok. Abu Nawas membuka pintu dan melihat pencuri itu berdiri dengan wajah penuh penyesalan. "Aku tahu siapa kau," kata Abu Nawas dengan tenang. "Masuklah." Pencuri itu masuk dan duduk di kursi yang ditunjukkan oleh Abu Nawas. Ia mulai menceritakan semuanya, mengakui perbuatannya, dan memohon ampun. "Aku telah mengembalikan barang-barangmu. Tolong jangan laporkan aku kepada pihak berwenang," kata pencuri itu dengan suara yang sangat gemetar. Abu Nawas memandang pencuri itu dengan bijaksana. "Aku tidak akan melaporkanmu, tapi dengan satu syarat." "Apa itu?" tanya pencuri dengan penuh harap. "Kau harus bekerja untukku dan di desa ini. Kau harus membantu orang-orang yang membutuhkan, dan dengan begitu kau akan menebus segala kesalahanmu," jawab Abu Nawas. Tanpa berpikir panjang, pencuri itu setuju tanpa ragu-ragu. Sejak saat itu, ia bekerja keras membantu Abu Nawas dan penduduk desanya. Ia membantu memperbaiki rumah-rumah, mengurus ladang, dan menjaga keamanan desa. Dengan kerja keras dan niat baik, pencuri itu akhirnya diterima oleh masyarakat dan dikenal sebagai orang yang jujur dan baik hati. Ia belajar banyak dari kebijaksanaan Abu Nawas dan menjadi seseorang yang dapat dipercaya. Desa pun menjadi tempat yang lebih aman dan harmonis berkat kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Setiap kali ada masalah, penduduk desa selalu datang kepada Abu Nawas untuk meminta nasihat. Abu Nawas dengan senang hati membantu mereka, selalu dengan cara yang bijak dan penuh humor. Dan begitulah siasat Abu Nawas tidak hanya berhasil menangkap pencuri, tetapi juga mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Setelah pencuri itu diterima oleh masyarakat dan hidupnya mulai berubah, kehidupan di desa Abu Nawas berjalan dengan damai dan tentram. Namun, kisah tentang kantong ajaib Abu Nawas masih menjadi perbincangan hangat di antara penduduk. Banyak yang penasaran dengan keajaiban kantong tersebut dan bagaimana Abu Nawas berhasil menggunakannya untuk menangkap pencuri. Suatu hari, seorang saudagar kaya dari desa tetangga mendengar cerita tentang kantong ajaib Abu Nawas. Ia merasa tertarik dan memutuskan untuk mengunjungi Abu Nawas. Saudagar itu membawa hadiah-hadiah mahal serta berharap bisa membeli kantong ajaib tersebut. Ketika tiba di rumah Abu Nawas, saudagar itu disambut dengan ramah. Setelah berbahasa basi, saudara itu langsung mengungkapkan maksud kedatangannya. "Tuan Abu Nawas, saya telah mendengar tentang kantong ajaibmu. Saya ingin membelinya. Berapapun harganya, saya siap membayar," kata saudagar itu dengan penuh harap. Abu Nawas tersenyum bijak. "Maaf tuan, kantong ajaib itu bukan untuk dijual,
Ia hanya bekerja untuk kebaikan dan dengan niat yang tulus. Saudagar itu tidak menyerah begitu saja. Ia mengeluarkan kantong penuh uang emas dan meletakkannya di atas meja. Ini sebagai tanda niat baikku. Tolong pertimbangkan lagi. Abu Nawas menatap kantong emas itu sejenak, lalu kembali menatap si saudagar tersebut. Baiklah Tuan, saya akan memberimu pelajaran tentang keajaiban kantong ini. Tetapi ingat, kekuatan sebenarnya dari ini adalah niat baik dan kebijaksanaan. Abu Nawas lalu mengambil kantong biasa dari raknya dan memberikannya kepada saudagar itu. Ini adalah kantong ajaib yang kau cari. Gunakan dengan bijak, kata Abu Nawas kepada saudagar kaya itu. Saudagar itu tanpa ragu, tetapi ia menerima kantong tersebut dengan penuh rasa terima kasih. Ia kembali ke desanya dengan perasaan campur aduk antara senang dan bingung. Beberapa hari kemudian, saudagar itu mencoba menguji keajaiban kantong tersebut. Ia menaruh sebuah cincin emas di dalamnya dan dia berkata, "Kembalikan cincin ini jika ada yang mencurinya." Hari-hari berlalu dan tidak ada yang terjadi. Saudagar itu mulai merasa ditipu. Ia pun kembali ke rumah Abu Nawas dengan perasaan marah. "Abu Nawas, kantong ini tidak bekerja. Aku merasa ditipu," seru saudagar itu. Abu Nawas hanya tersenyum tenang. "Tuan, kantong itu memang tidak ajaib. Keajaiban sebenarnya adalah dalam niat baik dan kebijaksanaan kita. Kantong itu hanyalah alat. Yang membuat perubahan adalah kita sendiri." Saudagar itu terdiam dan mulai merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia sadar bahwa keajaiban yang sesungguhnya ada dalam niat baik dan tindakan yang bijak. Sejak saat itu, saudagar tersebut berubah menjadi orang yang lebih baik dan bijaksana. Ia menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan selalu mengingat pelajaran berharga dari Abu Nawas. Setelah saudagar kaya belajar dari pelajaran yang diajarkan oleh Abu Nawas, kisah tentang kebijaksanaan Abu Nawas menyebar ke desa-desa sekitar. Kehidupan di desa Abu Nawas kembali damai dan tentram. Namun, ada sekelompok pencuri baru yang mendengar tentang kecerdikan Abu Nawas, dan mereka merasa tertantang untuk menguji kemampuannya. Suatu malam, kelompok pencuri itu berkumpul dan merencanakan untuk mencuri harta karun di desa yang disimpan di gudang yang paling aman. Mereka tahu bahwa jika mereka berhasil mencuri harta tersebut, mereka akan menjadi terkenal. Namun, mereka juga tahu bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik dan mereka harus berhati-hati. Malam itu, Abu Nawas merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasakan firasat bahwa ada bahaya yang mengintai desa. Ia segera mengumpulkan penduduk desa dan menyusun rencana untuk menangkap para pencuri. "Saudara-saudara," kata Abu Nawas, "aku merasa bahwa ada sekelompok pencuri yang akan mencoba mencuri harta kita pada malam ini. Kita harus bekerja sama untuk menangkap mereka." Abu Nawas lalu menyusun siasat. Ia meminta para penduduk untuk menggali lubang-lubangan di sekitar gudang dan menutupinya dengan dedaunan. Ia juga meminta beberapa penduduk untuk menyamar sebagai penjaga harta dan berjaga di sekitar gudang. Ketika malam semakin larut, kelompok pencuri itu mulai bergerak. Mereka mendekati gudang
dengan hati-hati. Namun, mereka tidak menyadari jebakan yang telah dipersiapkan oleh Abu Nawas dan para penduduk. Satu persatu, para pencuri terperosok ke dalam lubang jebakan yang telah disiapkan. Mereka panik dan mencoba melarikan diri. Namun, para penduduk yang menyamar sebagai penjaga harta segera menangkap mereka. Abu Nawas muncul dengan senyum lebar di wajahnya. Kalian tidak bisa mengalahkan kebijaksanaan dan kerjasama kami, katanya. Sekarang, kalian harus bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Para pencuri yang tertangkap itu merasa malu dan menyesal. Mereka dibawa ke alun-alun desa, di mana Abu Nawas memberikan mereka kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki. Setiap bisa berubah menjadi lebih baik, kata Abu Nawas kepada para pencuri. Jika kalian benar-benar ingin berubah, kami akan membantu kalian. Para pencuri itu terharu dan berjanji untuk meninggalkan jalan kejahatan. Mereka kemudian diberi pekerjaan di desa dan diajarkan nilai-nilai kebijaksanaan dan kerja keras. Kisah tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menangkap pencuri sekali lagi menyebar luas. Desa Abu Nawas menjadi terkenal sebagai tempat yang aman dan damai, di mana kebijaksanaan dan kerjasama selalu mengalahkan setiap tindakan kejahatan. Dan begitulah Abu Nawas tidak hanya menangkap pencuri, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi orang yang lebih baik. Itulah kisah Abu Nawas tentang siasat Abu Nawas menangkap pencuri. Dari kisah Abu Nawas ini kita dapat mengambil beberapa hikmah yang berharga. Pertama, pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi masalah. Abu Nawas tidak menggunakan kekerasan, melainkan kecerdikan dan strategi yang cerdas. Kedua, niat baik dan ketulusan hati akan selalu mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah. Ketiga, setiap orang berhak untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Oleh karena itu, kita harus selalu membuka pintu maaf dan kesempatan bagi orang lain yang berubah menjadi lebih baik. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah dan hikmah yang bisa kita ambil dari siasat Abu Nawas menangkap pencuri. Semoga kita bisa mengamalkan kebijaksanaan dan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan inspiratif lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.